Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berhadir di perkuliahan kita pada pagi hari ini. Salawat beriringkan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita termasuk golongan beliau di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang terhormat Bapak Abdul Hafiz Rangkuti dan yang kami hormati teman-teman seperjuangan kelas HTN 1D. Baiklah, izinkanlah kami menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Kerangka Karya Ilmiah. Dan perkenalkan, nama saya Satria Bambang Gempita dengan NIM 0203203075 dan Aji Nur Wahid dengan NIM 0203203073 dan Hadat Wildan dengan NIM 0203203077 dan Lara YBP Tanjung dengan NIM 0203203078. Baiklah, tanpa membuang waktu lagi, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami kepada para pemakala agar menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara YBP Tanjung dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kerangka karangan. Pengertian kerangka karangan. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah serta sistematis, objektif, dan jujur, menggunakan bahasa buku, serta didukung oleh fakta, teori, atau bukti-bukti empirik. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. B. Kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur dengan pembagian dan penyusunan gagasan. Kerangka karangan yang belum final disebut outline, sedangkan kerangka karangan yang sudah tersusun rapi dan lengkap disebut outline final. Sebelum membuat kerangka karangan perlu kita susun selangkah agar tujuan awal kita dalam menulis tidak hilang atau melebar di tengah jalan kerangka karangan. Kerangka karangan menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur. Kerangka belum tentu sama dengan daftar isi atau uraian per bab. Kerangka ini merupakan catatan kecil yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan tujuan untuk mencapai tahap yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Nur Wahid. Saya dari kelompok 9. NIM saya 0203203073. Di sini saya akan membahas makalah bahasa Indonesia, yaitu materinya yang pertama metode kerangka karya ilmiah, dan yang kedua itu manfaat kerangka karangan. Di metode kerangka karya ilmiah itu ada poin-poinnya. Yang pertama poinnya itu menulis struktur. Ketika kita ingin menulis struktur, maka harus kita baca dulu buku bagaimana langkah-langkah caranya untuk menulis kerangka ilmiah. Yang kedua itu menentukan tema. Yang pertama itu tema harus kita tentukan judulnya, apa yang mau kita tulis. Cara menentukannya itu yaitu dengan cara harus kita baca buku. Yang ketiga itu memiliki rancangan, yaitu memiliki rancangan ini ada jawaban dari tema tersebut, bagaimana kita memaparkan tema tersebut di dalam isi karya ilmiah. Dan yang ketiga itu
mencari bahan referensi supaya kita jelas dan orang tidak ragu membaca karya kita. Kita itu harus betul-betul mencari bahan referensi. Yang kedua, yang ketiga itu manfaat kerangka karangan. Yang pertama itu mempermudah untuk membaca kita karangan itu supaya menjadi lebih jelas dan ada maknanya. Yang kedua, mengatur segi tempo, bagaimana karangan itu jelas ataukah hanya hayalan semata ataukah betul-betul karangan. Yang ketiga itu, kalau kita menentukan karangan itu hendaklah dia bersusun dengan rapi, ada aturannya, tersusun dengan rapi, kata-katanya pun sambung menyambung dengan jelas. Dan yang keempat itu, karangan itu melalui kerangka karangan yang betul-betul strukturnya, yaitu dengan tema, judul, isi, dan betul-betul tidak ada sangkut pautnya dengan apapun kata-katanya, yang pokoknya harus jelas itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah itu baru kita buat ke kerangka ilmiahnya. Kerangka ilmiahnya terdiri dari 1. Judul, 2. Lembar pengesahan, 3. Abstrak atau ringkasan, 4. Kata pengantar, 5. Daftar isi, 6. Daftar tabel, 7. Daftar gambar, 8. Daftar lampiran, 9. Daftar istilah atau daftar singkatan, 10. Bab 1. Pendahuluan atau latar belakang. Identifikasi masalah, maksud dan tujuan, kegunaan, penelitian dan kerangka pemikiran. 11. Bab 2. Tinjauan pustaka. 12. Bab 3. Bahan dan metode penelitian atau bentuk penelitian. Subjek penelitian, ukuran sampel, definisi operasional, variabel penelitian, prosedur penelitian, cara pemeriksaan atau pengukuran, analisis data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan alur penelitian. 13. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Baru nomor 15. Daftar pustaka, 16. Lampiran. Dalam 1. Tahap persiapan. Dalam tahap persiapan dilakukan pemilihan masalah atau topik dan mempertimbangkan 1. Topik yang akan dipilih harus ada di sekitar penulis. 2. Topik yang digunakan merupakan topik yang paling menarik. 3. Pembahasan harus terpusat pada segi lingkup sempit dan terbatas. 4. Memiliki data dan fakta yang objektif serta mencukupi. 5. Harus diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya meskipun sedikit. 6. Harus memiliki sumber acuan atau bahan keputusan yang bisa dijadikan referensi. Pembatasan topik atau penentuan judul. Pembatasan topik harus dilakukan sebelum penulisan karya ilmiah dilakukan, dan penentuan judul dapat dilakukan sebelum penulisan karya ilmiah atau setelah selesai penulisan karya ilmiah. Dapat 5 tahap antara lain: 1. Tahap persiapan, 2. Tahap pengumpulan data, 3. Tahap pengorganisasian, 4. Tahap pemeriksaan, 5. Tahap penyajian. Penentuan judul karya ilmiah harus dapat menjawab dari pertanyaan yang mengandung 4 W tambah 1 K, yakni what, why, who, where, dan how. Pembuat kerangka karangan atau outline. 1. Membimbing untuk memulai menyusun kerangka karangan. 2. Membuat pedoman penulisan karya ilmiah sehingga tidak menjadi tumpuan tindih dalam penulisannya. 3. Membuat rencana daftar isi karya ilmiah. Baru 2. Tahap pengumpulan data.
1. Pencarian keterangan dari bahan bacaan atau referensi. 2. Pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang akan dijadikan tema dalam karya ilmiah. 3. Pengamatan langsung atau observasi ke objek yang akan diteliti dan dijadikan tema dari karya ilmiah. 4. Melakukan percobaan di laboratorium atau pengujian di lapangan. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi kami. 3. Tahap pengorganisasian. Pengelompokan bahan untuk mengorganisasikan bagian mana yang akan termasuk dalam karya ilmiah. Data yang telah terkumpul diseleksi kembali, lalu dikelompokkan sesuai jenis, sifat, dan bentuk data. Kemudian, pengkonsepsian karya ilmiah dilakukan sesuai dengan urutan dalam kerangka yang telah ditetapkan. 4. Tahap pemeriksaan dan penyuntingan konsep atau editing. Tahap ini bertujuan untuk 1. Melengkapi data yang dirasa masih kurang. 2. Membuang dan mengedit data yang dirasa tidak relevan serta tidak cocok dengan pokok bahasan karya ilmiah. 3. Mengedit setiap kata-kata dalam karya ilmiah untuk menghindari penyajian bahan-bahan secara berulang-ulang. Terjadi tumpang tindih antara tulisan satu dengan tulisan yang lain. Yang keempat, mengedit setiap bahasa yang ada dalam karya ilmiah untuk menghindari pemakaian bahasa yang kurang efektif. Contoh, dalam penyusunan dan pemilihan kata, penyesuaian kalimat, penyesuaian paragraf, maupun penerapan kaidah ejaan sesuai EYD. 5. Tahapan penyajian. Teknik penyajian karya ilmiah harus dengan memperhatikan 1. Sepi, kerapian, dan kebersihan. 2. Tata letak atau layout unsur-unsur dalam format karya ilmiah, misal pada halaman pembuka, halaman judul, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, daftar gambar, daftar pustaka, dan lain-lain. Ketiga, memakai standar yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah, misal standar penulisan kutipan, catatan kaki, daftar pustaka, dan penggunaan bahasa sesuai dengan EYD. Baiklah, demikianlah hasil presentasi kami mengenai kerangka karya ilmiah. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan kami dalam penyampaian yang dapat menyinggung hati para pendengar, mohonlah kiranya dimaafkan. Saya selaku moderator, mewakili teman-teman pemakalah, ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen Bahasa Indonesia, Bapak Abdul Hafiz Rangkuti, dan ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi pada diskusi kita pada pagi hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.